Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Miss Putri Nurul Hidayati. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang giving example yang menggunakan dua kata phrase saja seperti for example dan such as. Materi ini untuk kelas 11 MA atau SMA lintas minat. Let's check it out. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang penggunaan example dan such as, kalian harus tahu fungsi dari giving example, yaitu to give examples when we want to give a better understanding or clearer explanation about something. Jadi, untuk memberikan contoh-contoh ketika kita ingin memberikan pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jelas tentang sesuatu. Dalam memberikan contoh, to give examples, kita bisa menggunakan for example atau kata such as. Tetapi kalian juga bisa menggunakan kata lain seperti for instance, like, dan e.g. Tetapi fokus materi kita hanya for example dan such as ya. Oke, sekarang kalian harus tahu perbedaan penggunaan antara for example dan such as. Kita mulai dari for example dulu ya. For example ini digunakan untuk situasi formal dan informal. Kemudian selalu ada koma setelah kata for example. Kata example ini sama dengan pemberian contoh dengan menggunakan kata like. Oke. Sekarang kita pindah penggunaan such as. Untuk such as ini digunakan dalam situasi informal saja. Kemudian tidak ada koma setelah ataupun sesudah kata such as. Nah, kata such as ini sama dengan kata for instance. Oke, sekarang kita bahas tentang penggunaan for example dalam sebuah kalimat. Sebelum kita memahami tentang penggunaan such as. Pertama, for example digunakan to mention things in one category, untuk menyebutkan sesuatu dalam satu kategori. Dalam hal ini ada dua rules. Pertama, for example yang diikuti dengan noun, dan yang kedua adalah for example yang diikuti complement kemudian noun. Kita lihat contoh kalimat yang for example diikuti dengan noun. Di sini ada contoh, there are so many fruits with red color, for example strawberry, apple, guava, red grapes, and etc. Nah, buah-buahan yang ada di sini seperti strawberry, apple, guava, dan apel dan anggur merah merupakan kategori dari buah-buahan yang berwarna merah. Ingat, setelah kata for example ada koma setelahnya. Sekarang kita lihat contoh yang for example diikuti dengan complement plus noun. Contoh kalimatnya adalah not all mammals live on the land. Some of them live in the sea. For example, they are whale, dolphin, and dugong. Di sini, for example yang huruf yang saya tebali di sini diikuti dengan dengan tanda koma. Kemudian komplementnya adalah kata they are dan nounnya adalah whale, dolphin, and dugong. Oke. Silahkan kalian pahami dulu ya. Nah, penggunaan example berikutnya adalah
Yang kedua, to mention a thing representing previous explanation. Jadi maksudnya untuk menyebutkan sesuatu yang mewakili penjelasan sebelumnya. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat contoh kalimatnya. Di sini ada, there are many things we could do to prevent global warming. For example, by reducing paper usage. Di sini, sesuatunya adalah reducing paper usage yang mewakili penjelasan sebelumnya, yaitu prevent global warming. Untuk mencegah global warming, kita bisa melakukan pengurangan penggunaan kertas. Contohnya, nah di sini jangan lupa setelah kata for example selalu ada koma. Kemudian penggunaan selanjutnya adalah to start a sentence and be followed by a full sentence. Untuk mengawali sebuah kalimat dan diikuti oleh kalimat yang lengkap. Contohnya, there are many activities in the morning. Full stop. Titik ya. Nah, kemudian for example, the student goes to school. Nah, awal kalimat for example di sini karena ada titik, ada tanda full stop di sini, ada tanda titik. Kemudian for example adalah awal kalimat setelah tanda titik. For example, the student goes to school. Setelah kita memahami penggunaan for example, sekarang kita fokus ke penggunaan kata such as. Kata such as pertama digunakan untuk to mention things in one category. Sama saja ya seperti for example tadi, digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang masih dalam satu kategori. Tetapi kan bedanya di sini kita menggunakan such as dan setelah such as tidak ada kata koma. Seperti contoh kalimat girls like to spend much money for shopping, such as clothes, food, cosmetics, and etc. Nah, clothes, food, dan kosmetik ini termasuk dalam satu kategori shopping yang disukai oleh para wanita. Oke, sekarang kita pahami penggunaan such as yang kedua. Sama seperti for example juga, to mention thing representing previous explanation. Digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang mewakili penjelasan sebelumnya. Contohnya di sini, kota santri such as Jombang has many good pesantren you can choose to study there. Nah, kata Jombang setelah kata such as di sini adalah mewakili penjelasan sebelumnya, yaitu kota santri. Kota santri yang mana? Yaitu seperti such as Jombang. Nah, yang terakhir adalah cannot start a sentence used in the middle of sentence followed by noun. Tadi for example bisa digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Nah, kalau yang such as di sini tidak bisa mengawali sebuah kalimat karena such as hanya bisa digunakan di tengah kalimat. Contohnya, there are many ways the government can do to reduce flood in Jombang, such as implementing better water management. Banyak cara yang bisa digunakan pemerintah untuk mengurangi banjir di Jombang, seperti melakukan pengelolaan air lebih baik. Such as di sini ada di tengah kalimat tanpa diikuti tanda koma setelahnya dan tidak ada tanda titik juga sebelumnya. Dalam memberikan contoh atau give example dalam bahasa Inggris, selain menggunakan kata for example, such as, for instance, dan like, we can use e.g. yang artinya exempli gratia, berasal dari bahasa Latin. Seperti contoh dalam kalimat ini, high-level smartphones, e.g. Samsung and iPhone, are the leader of the world market.
eg digunakan dalam sebuah kalimat berada di tengah kalimat. Di contoh pertama, terdapat tanda kurung di sini. Tetapi, kamu bisa menggunakan kata eg dalam sebuah kalimat tanpa ada tanda kurung. Seperti contoh kalimat yang kedua ini. Today people, e.g. children, play with smartphone. Kalau tidak menggunakan tanda kurung, kalian harus meletakkan tanda koma sebelum kata eg. Oke, kita masuk ke dalam practice time, latihan tentang penggunaan for example dan such as dalam sebuah kalimat. Kalian bisa kerjakan sendiri ya di rumah atau dimanapun kamu berada. Intinya, untuk menjawab pertanyaan 5 ini, kalian harus lihat tanda koma. Apakah ada tanda koma dalam sebuah kalimat itu? Kalau ada tanda koma dalam sebuah kalimat itu, berarti kita menggunakan kata for example. Tetapi jika tidak ada tanda koma, berarti jawabannya adalah such as. Oke, selamat mengerjakan. Semoga benar semua. Oke, itu saja dari saya tentang penjelasan giving example in English. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum kalian paham tentang materi ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Thanks for watching. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.